Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati serta saya muliakan para tokoh masyarakat semua, karena yang hadir pada siang ini tidak lain dan tidak bukan semua para tokoh masyarakat, tokoh agama. Alhamdulillah bisa berkumpul dalam rangka satu sisi tasyakuran kepada Allah atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua, dan karenanya mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dengan kudrat irodatnya Allah Ta'ala. Ahlan wa sahlan dari makmur, silahkan Mbak sini Mbak. Pak Edi, Mbak Edi sini Lagi kurang enak badan. sini Mbak di sini tadi cuma kucing ya. Mbak sini itu ada suasana ini. Sini Mbak. Ayo. Sini Mbak. Sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sebetulnya pada siang ini sudah rutin sebulan sekali. Ada berapa ya? Setengah tahun ada ya? Setengah tahun ada. Dari mulai istri meninggal, alhamdulillah biasanya kajian bulanan. Cuma pada waktu itu belum membedah-bedah kitab. Jadi kita Pak Yoki cuma lama-kelamaan udah belajar kitab gitu. Alhamdulillah di sini sebelum duhur dari jam 10 itu sampai duhur baca kitab, belajar kitab. Sama-sama saya juga belajar. Nah setelahnya itu kemudian biasa belajar satu-satu apa yang sudah ditulis. Itu setiap bulan tuh. Kemudian juga setelahnya itu ya biasa ramah-tamah, ada makanan ya alhamdulillah kita makan. Kalau nggak ada tidak ada yang kira-kira gitu. Alhamdulillah selama ini selalu kita berjalan. Nah lama-kelamaan ya kebetulan juga nih kalau siang ini. Jadi ini abang saya doang nih, Bang Haji Abbas itu ayahnya 1 tahun ya, 1 tahun. Kemudian juga ini ibunya udah berapa tahun juga, kebetulan juga haul. Jadi ya alhamdulillah saya secara pribadi ya mengundang segenap tokoh sekalian, karena memang bawahnya sibuk gitu kira-kira ya. Mudah-mudahan apa yang disedekahkan oleh putra-putranya ini, baik Pak Haji Abbas maupun Pak Yoki ini, mudah-mudahan pahalanya ngalir kepada orang tuanya itu dengan pembacaan tahlil ini. Nah oleh karenanya sedikit lagi saya informasikan bahwasanya di sini setiap sebulan sekali itu ada kajian, pembelajaran, pembacaan belajar kitab. Gunanya untuk apa? Ya bisa diamalkan untuk sendiri, untuk keluarga, dan untuk lingkungan kita gitu. Nah makanya nanti ketika setelah selesai tahlilan, tahlil, insya Allah ada banyak guru-guru kita ini
Muklis, ada Ustaz Wasnadi. Nanti insya Allah ada pembacaan konsep-konsep yang sudah dikaji selama 1 bulan, karena ada online juga tuh. Ada online juga, nanti disampaikan kepada kita ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh mereka semua. Mudah-mudahan ilmunya satu bermanfaat, berkah buat umat, dan mudah-mudahan juga membawa kepada keselamatan baik dunia dan akhirat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tawasul nanti Ustaz Wasnadi yang mimpin tahlil ya. Kalau nggak gini nih, tahlil Ustaz Muklis, doanya Ustaz Wasnadi. Nah, doa penutupnya nih baru guru kita juga nih, orang tua saya yang dari Makmur nih, Baharun nih. Ya, doa penutupnya tuh. Insya Allah kalau yang doa sepuh-sepuh manjur kira-kira gitu. Saya baca tawasulnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa aqulina sholihah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa karimina maulana nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati qutbi rabbani wa ghasiya sumarani masyaallah qadir wa jawani qaddasallahu sirrah wa jami'il awliya wal ulama was salihin min al-masyariq wal maghrib qaddasallahu sirrahum wa nafa'ana muslimin bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim wa bi karomatihim wa barakatihim al-Quran suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan ila ruhi arwahi Bapak Haji Muhammad Samtari bin Karta bin Zaid. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan ila ruhi arwahi Nurul Jawa binti Yahdi. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'al qabraha rawdatan min riyadil jannah wa laha al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan ila ruhi arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa akhwalina wa akhlatina wa aqribana wa syakhina wa usulihim wa furu'ihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al qubrahum rawdatan min riyadil jannah wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan ila ruhi arwahi jamil ahli kubur min amwatil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min al-masyariq ila al-maghrib wa qara dhunubahum wa satara 'ayubahum rahimahumullahu ta'ala lahumul Fatihah. A'udzu billahi minas
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله الموجود لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله حي الباقي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على
سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا عليها نموت عليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ذكر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
الدين آمين. ارحمهما وارحمهم يا الله ارحمهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Selanjutnya Bapak Haji Iqbal menyampaikan konsep yang sudah dibuat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tugas dari Ustaz untuk menyampaikan apa yang sudah dipelajari dalam kesempatan ini berkaitan dengan hadis yang ke-sabit, hadis yang ke-7 berkaitan bagaimana ternyata ada orang-orang yang enggan untuk masuk surga. Jadi sudah dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbagai karunia kesehatan, berbagai karunia udara yang begitu luar biasa, kalau kasih kita gratis. Tapi kenyataannya banyak juga orang-orang yang tidak berkeinginan untuk masuk surga. Mereka hari ini disebut dengan enggan masuk surga. Mereka masih melakukan maksiat, mereka masih melakukan perbuatan yang melarang. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Mutafaqun alaih Bukhari, Bukhari namanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Allah meridhai atasnya atas Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ummati, setiap umatku yang kemudian mereka akan masuk surga. Illa man aba, kecuali ada mereka yang enggan untuk memasukinya. Qalu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ya'ba, siapa orang-orang yang enggan itu ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah, barang siapa yang taat kepadaku dakhala jannah, maka dia akan
masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Waman asani faqad aba, dan barang siapa yang asani atau bermaksiat kepadaku faqad aba, maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di dalam keterangan hadis ini ternyata banyak sekali orang-orang yang enggan untuk masuk surga. Ada hadis lain yang menerangkan berapa banyak perbuatan-perbuatan yang mereka itu tidak akan masuk surga. Di antaranya adalah yang pertama qat'ur rahim, yaitu memutuskan tali silaturahim. Banyak sekali di kalangan umat manusia antara adik dan kakak saling bermusuhan, tidak saling akur, tidak saling mengasihi, bahkan mereka saling memusuhi. Padahal qat'ur rahim ini luar biasa. Dia itu salah satu yang enggan masuk surga, ini Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya hadis Rasulullah SAW, yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga siapa saja qati'ur rahim, orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Karena bagaimanapun tali silaturahim ini sangat penting. Jangan karena memandang harta, memandang kita lebih hebat dan lain sebagainya, kita mudah sekali memutuskan tali silaturahim. Nah, kebanyakan hal ini sering terjadi ketika berkaitan dengan hak-hak waris. Nah, kadang-kadang kakak dengan adik tidak saling menegur, tidak saling mengenal. Atau mungkin antara saudara, antara tetangga, antara siapapun, kita mudah sekali untuk memutuskan tali silaturahim. Karena itulah termasuk salah satu orang yang enggan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-kibru, yaitu sifat sombong. Sifat sombong itu merupakan sifat yang memang diberikan kepada semua manusia. Karena sifat itu pasti ada dalam diri kita, kan diri kita sebagai orang yang memang diberikan rasa, diberikan tinggal kita bisa kiber atau enggak. Karena kalau kiber itu merupakan salah satu sifat-sifat syaitan. Ya, ketika setan itu ketika Nabi Adam, ya, nah setan itu kan merasa dirinya itu paling hebat. Ya. Ketika Nabi Adam itu disuruh memakan buah khuldi, ya, dibujuk terus akhirnya dia itu memakan buah khuldi dan protes nih setan kepada Allah. Ya, kenapa Adam lebih mulia daripada beliau? Karena saya ini diciptakan dari api, kata si setan, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Ana khairun minhu, saya ini lebih mulia daripada Adam. Itulah kesombongan pertama yang diciptakan oleh Nabi oleh setan. Nah, di dalam hadis ini disebutkan sama seperti hadis yang pertama, yaitu la yadkhulul jannah man kana min qalbihi mithqala dzarratin. Tidak akan masuk surga siapa-siapa yang di dalam hatinya mithqala dzarratin, walaupun sebiji sawi dari sifat-sifat kibrin, yaitu sifat-sifat sombong. Ini riwayat, hadis ini riwayat daripada Muslim. Ya, mungkin itu saja dua hal yang berkaitan dengan hadis yang tadi pertama saya sebutkan. Karena kalau saya baca semuanya ini cukup panjang nih, dan yang lainnya nggak dapat giliran. Mungkin itu saja, lebih kurang saya mohon maaf. Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz Sukandar. Bukan main ini. Cocok Pak Ustadz Madi. Ini jadi khotib Jumat udah. Malam minggu ditampilin ya. Iya. Ya, lanjut Pak Ustadz Sukandar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in.
mohon izin kepada guru-guru, para tokoh untuk membacakan salah satu hadis yang tercantum dalam kitab ini. An Jabir ibni Abdullah, dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu ma'rufin, setiap perbuatan baik, sodaqatun, itu adalah sedekah. Hadis rawahu Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Maksud dari hadis tersebut adalah hadis ini berisi dorongan untuk melakukan perbuatan baik secara mutlak. Hadis ini juga menjelaskan bahwa istilah sedekah itu mencakup semua perbuatan yang baik gitu ya. Meskipun tidak terkait dengan harta benda. Jadi perbuatan baik apapun yang dilakukan oleh seorang hamba bernilai seperti sedekah. Dalam arti setiap perbuatan baik itu berpahala gitu ya. Demikian secara singkat dari penjelasan hadis tersebut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah cocok di pulau tuh macam cuman grogi kayaknya itu. Iya. Silakan sekarang Bapak Ustadz Edi dari Al-Mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada guru-guru kita, pada ustadz dan sesepuh kita, terima kasih atas kehadirannya. Yang dalam hal ini saya atau kami yang telah belajar ini baru pertama kali. Terus terang aja, mudah-mudahan insyaallah kita selama kita belajar mudah-mudahan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami atas nama Al-Fakir berwasiat untuk diri saya sendiri dan para jemaah yang hadir. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah rahimatullah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi An-Nabi bin Maliki radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. An-Nasibani Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata Rasulullah, talabul ilmi faridatun, menuntut ilmu adalah ala kulli muslimin,
kewajiban bagi setiap muslim. Jamaah rahimatullah, apa yang dikatakan dalam hadis ini bahwa setiap muslim wajib menuntut ilmu dalam agama Islam. Para ulama telah menyampaikan bahwa orang yang mencari ilmu adalah orang yang mencari surga. Talabil ilmi, talabil jannah. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Contohnya banyak dalam hal ini, kita ambil saja satu, yaitu sholat. Kita melakukan sholat tidak jungkar-jungkir atau gimana, tapi kita ada ilmunya, baik itu dari niat dan lain-lainnya sampai selesai sholat, itu ada ilmunya. Jadi dalam hal ini sholat tanpa ilmu akan sia-sia. Artinya kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu marilah kita sama-sama belajar ilmu agama. Apapun yang disampaikan oleh Ustadz kami, guru kami, sampai akhir hayat. Selanjutnya marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selalu diberikan kesehatan di dalam menuntut ilmu agama itu. Dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Mudah-mudahan niat kita diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tadi saya mau takbir, takbir, Allahu Akbar. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Selanjutnya silakan Bapak Haji Abbas. Pada beliau kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kami hormati guru kami Ustadz Abi Mukhtar, para asatidz sekalian. Alhamdulillah pada sore ini kita diberikan nikmat untuk berkumpul dalam rangka mengkaji ilmunya Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, dan mudah-mudahan kita semua digolongkan ke dalam golongan umat beliau yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kami ingin membacakan hadis dari kitab Majmu'ul Ahadits, yaitu hadis yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun raddas salami wa iyadatul maridi wattiba'ul janaizi wa ijabatut da'wati wa tashmitul atisi, muttafaqun alaih. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslimi alal muslimi khamsun, hak
muslim atas muslim lainnya ada 5. Raddas salami, yaitu menjawab salam. Wa iyadatul maridi, yang kedua menjenguk yang sakit. Wa tibaul janaizi, yang ketiga mengiringi jenazah. Wa ijabatut da'wati, memenuhi undangan. Wa tasmi'ul atisi, dan mendoakan orang yang bersin. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Penjelasan hadis. Secara umum, hukum mengucapkan salam adalah sunnah, sedang menjawab salam hukumnya diperinci. Jika yang disalami satu orang, maka ia wajib menjawab. Jika yang disalami adalah sekelompok orang, maka hukum menjawab salam adalah fardu kifayah. Menurut jumhur ulama, hukum menjenguk orang sakit adalah sunnah. Ulama mazhab Syafi'i berpendapat hukum mengiringi atau mengantar jenazah seorang muslim adalah sunnah. Para ulama fikih menetapkan hukum menghadiri undangan walimatul urs atau pernikahan adalah wajib, sedangkan menghadiri walimatul yang lain seperti akikah, khitan hukumnya sunnah. Ketika seorang muslim bersin, disunahkan baginya untuk mengucapkan alhamdulillah. Dari penjelasan hadis tersebut, marilah kita mengamalkan lagi sunnah-sunnah ini, terutama sunnah ketika bertemu dengan saudara kita sama muslim, yaitu mengucapkan salam dan juga menjenguk orang sakit yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan juga sunnah untuk menguburkan jenazah kita, jenazah saudara muslim kita. Dan juga yang tak kalah pentingnya adalah sunnah untuk menghadiri undangan yang ulama as-Safiyah menetapkan bahwa hukumnya wajib untuk menghadiri undangan apabila tidak ada uzur syar'i. Dan undangan yang lainnya seperti akikah, khitan, menghadirinya adalah hukumnya sunnah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walahu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Aan udah naikin jadi khotib besok di Khairul Anam. Jadi udah kalau begini. Kopi morning tiap minggu pagi udah jadiin. Perinci soalnya madhab Syafi'i begini diperinci tuh. Itu sebetulnya hal-hal yang sehari-hari padahal pahalanya gede. Kayak ada orang bersin, haji. Alhamdulillah bagi yang bersih. Kalau bagi yang mendengar, yarhamukallah. Kalau ke laki-laki, kalau ke perempuan, yarhamukillah. Atau juga kalau kita lupa keder-keder, ya alhamdulillah aja udah. Satu sama lain saling alhamdulillah. Itu hal kecil, masya Allah, gede banget pahalanya. Ya, tadi yang udah disampaikan, udah jadi khotib udah, insya Allah. Sekarang lanjut. Bapak Yopi untuk menyampaikan nasihat-nasihatnya yang sudah dibuat konsep. Silakan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Membaca kitab hadis ketiga yang kemarin ditugaskan oleh guru kita Abi Mukhtar, yaitu tentang orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari radhiyallahu anhu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata, ja'a rajulun ila Rasulullah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, faqala ba Rasulullah wahi man ahaku an-nasi jihusni sahabatin. Dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti? Man ahakun nasi bihumsni sahabatin. Qala ummaka. Lalu Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Lalu yang kedua bertanya kembali, qala yumaman qala summa ummaka. Lalu Rasulullah menjawab lagi, ibumu. Lalu qala sumaman, dia bertanya lagi, beliau kemudian siapa yang berhak aku berbakti lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, ibumu. Lalu yang terakhir, sumaman qala suman abuka. Kemudian Rasulullah menjawab, kemudian adalah ayahmu. Penjelasan hadis. Setiap anak wajib berbakti dan berbuat baik kepada orang tuanya. Pengulang kata ibumu 3 kali mensyaratkan bahwa kewajiban berbuat baik kepada ibu lebih diutamakan. Namun demikian, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa hak berbuat baik kepada ibu dan ayah adalah sama. Kemudian mengutip dari hadis Aisyah, dan dalam berbakti kepada orang tua dengan kasih sayang, berlemah lembut. An Aisyah zauzati Nabi Rasulullah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innar rifqala yakunu fi shay'in illa zanna wala yunza'u min syai'in illa syanah. Sesungguhnya tidaklah kelemah lembutan itu ada pada suatu melainkan ia memperindahnya, dan tidaklah lemah lembut itu dicabut dari sesuatu melainkan akan memperburuknya. Insyaallah demikian hadis yang telah saya pelajari.
Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini hadis ini sudah dikaji begitu dalam. Pada waktu itu ada Pak Haji Iqbal, Pak Edi, dan Bang Keling. Jadi hadis ini sebetulnya dua maksud nih. Saya suka, saya kan orangnya juga pentelaah dan suka meneliti tuh. Kok ini ayat Quran, Nabi menyampaikan bahwa Islam itu adalah agama yang adil. Kalau adil, kenapa kok ibu 3 kali, bapak 1 kali? Itu masalahnya. Itu kan nggak adil. Kalau secara ini rasional tuh nggak adil. Mau bagaimanapun ceritanya nggak adil. Apalagi kalau bicara ibu itu hanya 9 bulan mengandung, kemudian melahirkan, kemudian mengurus tuh. Sementara ayah dari mulai dia nikah sampai anak kadang-kadang udah dewasa, udah rumah tangga, seorang ayah masih tetap tuh ada kewajiban. Ini kan nggak, kita berpikir, oh nggak adil nih. Islam kan agama adil, kok ini nggak adil? Ternyata setelah saya selidiki dalam kitab Syarah Sahih Bukhari karya Ibnu Battal, kemudian Umdatul Qari, Fathul Bari, Syarah Sahih Muslim. Ini hadis itu gabungan, Pak, dari 2 masalah, 2 kasus. Kasus yang pertama, ada seorang anak yang dirawat oleh ibu kandungnya, dan ibu kandungnya beserta bapaknya itu bercerai. Itu kasus ini nih, masalah ibu nih, bercerai, pisah. Setelahnya pisah, makanya kalimatnya bihusni sahabati. Itu kan kemarin puyang juga Pak Haji ya, Pak Iqbal ya. Kalimatnya ini bihusni sahabati. Siapakah yang berhak untuk menjadi teman saya, maksudnya. Itu maksud hadis itu. Bukan berbakti sebetulnya. Teman saya. Ini siapa nih? Ternyata diselidiki dalam asbabul wurudnya itu kasus. Jadi ini hadis itu 2 kasus. Kasus yang pertama adalah ini si suami istri yang bercerai, kemudian anaknya itu mau diambil sama bapaknya. Laporan ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, minta ditahkim, dihukumi maksudnya. Apakah ini harus ibunya ataukah bapaknya? Akhirnya nyampeinlah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, udah ibunya. Terus ini siapa lagi? Ibunya. Karena kondisinya ini si anak masih kecil. Gitu. Itu masalahnya tuh. Kemudian yang keduanya, ada kasus lagi. Yang keduanya nih, hadis ini gabungan 2 kasus. Bapak yang terakhir, ya kan? Bapak cuma 1 kan terakhir tuh. Ini kasusnya adalah ketika si ayah ini dinistakan oleh salah satu istri, oleh istrinya. Oleh istrinya. Apa? Jawaban Rasulullah SAW, kamu tidak akan masuk surga kalau tidak ada ridho dari suamimu. 1 kali, itu 2 kasus ini hadis. Jadi saya nggak menyalahkan juga ketika ada asatid menyampaikan umuka Roma Irama apalagi gitu. Kalau dakwahnya ibumu mulu. Padahal ketika dibedah itu dalam kitab syarah hadis, ternyata oh ini 2 kasus gitu loh. Nah sehingga ya mohon maaf, ini kalau hemat saya jangan disampaikan di dakwah umum. Mohon maaf nih, nanti ada berpikiran bahwa ini ketidakadilan. Sementara Islam adalah agama adil. Terus juga mohon maaf juga, kadang-kadang anak harus durhaka mulu sama orang tua kan gitu. Kayak hadis nih, kayak ayat wala tajhar apa namanya? Ufin itu ayat tentang ufin, wala taqul lahuma ufin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Itu ayatnya tuh.
Ini yang global, bapaknya dan ibunya juga, gitu loh maksudnya. Terus juga bukan mengkerdilkan seorang ayah, itu 2 kasus. Jadi yang harus dipakai itu yang sifatnya yang umum. Ke orang tua aja udah selesai. Hadis itu jangan dipakai di umum loh. Kenapa? Ini saya udah kaji bener nih, nggak macam-macam, nggak sembarangan. Nggak sembarangan, itu udah saya kaji. Jangan dipakai, digunakan itu. Ibumu. Apalagi supaya jadi menarik perhatian si ibu-ibu tuh, supaya seneng dengan dakwah kita. Padahal nggak begitu juga. Orang saya juga pernah nyampein itu waktu sebelum saya membedah gitu. Saya pakai hadis itu, tetap aja nggak diundang lagi sama sekali. Lah iya kan begitu kan? Artinya kita jangan terlalu berharap kepada manusia, itu loh maksudnya. Kita ini harus punya pakeman. Oh dalam hadis begini gini. Nah, ketika kita membahas kepada umat, udah orang tua. Nah, tentang waqadha ufin itu di situ, kok anak mulu yang durhaka sama orang tua? Yang disampaikan anak mulu ada orang tua. Padahal ketika kita cek lagi dalam ayat lain, dalam hadis lain, kebanyakan yang masuk neraka itu bermasalah orang tua bukan anak. Kenapa? Kata Imam Al-Manawi dalam kitab Fathul Qadir, anak rusak karena orang tua. Mim fasadi tarbiyatil abawain. Coba dicek di dalam kitab Fathul Qadir. Itu masalahnya, Pak. Jadi kita kembali lagi ke ayat ku anfusakum wa ahlikum. Berarti orang tua dong. Seorang suami dong yang menanggung itu semua. Artinya, jadi mohon maaf, saya sampaikan ini, kita ini jangan sampai bingung. Banyak ini, Pak. Jangan kan itu. Gara-gara kemarin ketika membahas itu udah ada Pak Haji Iqbal, Pak Edi dan Bang Keling. Nah, saya bedah tuh, setelah saya bedah ternyata Masya Allah tabarakallah. Ya, ini kan dapat ilmu nih masalah tentang umuka. Cuman sekali lagi buat para dai jangan disampaikan di umum. Ya, tentang umuka tadi. Nanti ada sedikit mengkerdilkan dan mohon maaf karakter si perempuan ini dari zaman Sayyidah Hawa ibu kita pertama sampai kiamat seorang perempuan itu ketika dibela itu dia akan selalu begini. Akan sombong. Nah, ini berbahaya, Pak. Jadi pakai hadis itu bukan saya yang iniin hadis itu, mengkerdilkan hadis itu bukan. Hadis itu bagus bener. Cuman jangan disampaikan ke umum. Nantinya apalagi ada ibu-ibu tuh, nanti dia berbangga sendiri merendahkan seorang suami. Nah, sehingga sekarang banyak kasus tuh. Si istri minta bercerai, kemudian anaknya begini. Itu kejadian, Pak. Nah, maka para asatid nih, para dai jangan menyampaikan hadis itu di umum maksudnya. Tapi lebih spesifiknya kita sampaikan kepada umat itu, ayo sebagai orang tua kita semua ibu bapak harus begini peran aktif terhadap anak, kira-kira begitu. Yang sifat umum ya. Kira-kira begitu. Lanjut ini penceramah terakhir nih menggelegar kayaknya. Ini yang ditunggu-tunggu sebetulnya. Makanya Masya Allah tabarakallah. Ini mau shollu ala Nabi Muhammadnya bagaimana nih ya? Shollu ala Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amal ba'd. Pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan para guru, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para sesepuh, dini sepuh, dan juga para hadirin jamaah sekalian yang hadir di sini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana selalu memberikan kenikmatan baik nikmat iman, Islam, kesehatan baik jasmani ataupun rohani. Salawat serta salam selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti, insyaallah. Sebagai manusia, kita saling menghormati satu sama lain di dalam kehidupan bermasyarakat ataupun lingkungan tempat tinggal kita. Dan kita juga harus pandai bergaul serta pandai bersosialisasi terhadap lingkungan. Dan kita juga harus menghormati tokoh umaro dan ulamanya di lingkungan
tempat kita tinggal. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam kitab Nadamul Madlab, yaitu hadis yang berbunyi wazahimil muhula bil karamah, artinya pergaulilah tokoh yang punya harkat. Di dalam hadis tersebut sudah dijelaskan bahwa di dalam lingkungan bermasyarakat kita harus saling menghormati satu sama lain, terutama para tokoh-tokoh dan para ulama dan para umaro. Contohnya seperti Pak RT dan ustadz-ustadz yang ada di lingkungan. Penjelasan hadis ini dijelaskan, hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina hadaw fina lanahdiyannahum subulan, yang artinya dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang baik. Artinya di dalam lingkungan kita harus bersosialisasi terhadap masyarakat, jangan pandang bulu, jangan mikirin itu orang punya duit atau orang kaya atau orang miskin. Intinya kita harus pandai-pandai bergaul, jangan pilih-pilih. Ya nggak apa-apa, kalau dia jahat ya kita tetap baik gitu loh. Jangan mikirin mau jahat kayak mau baik kayak gitu. Intinya di sini tokoh-tokoh di dalam masyarakat ini harus kita hormatin gitu. Jangan kita jauhin, jangan kita musuhin. Mentang-mentang dia miskin, contohnya kayak saya, agak punya apa-apaan. Ya kan begitu. Ya harus kita rangkul, harus kita perhatiin. Insya Allah kalau mau diperhatiin nggak apa-apa, hari itu saya nggak apa. Saya malah bangga diperhatiin. Terus terang seneng kok diperhatiin. Ya mudah-mudahan yang memperhatiin saya kan saya mendapatkan berkahnya gitu kan. Ya alhamdulillah. Jadi di sini sebagai penjelasan ini yang saya jelasin. Mohon maaf di sini banyak RT nih. Contoh ada RT Iqbal, mohon maaf, ada Ustadz kita nih, Ustadz Wasnadi dari kampung sebelah tuh, dari RT 12, ya kan? Ada ketua DKM Al Mukminin tuh, dari kampung sebelah juga tuh, Pak Edi tuh. Ada juga di guru kita Al Mukarram Habib Mukhtar. Semua ini harus kita hormatin, jangan kita jauhin, jangan. Sebab apa? Mohon maaf, mereka ini adalah orang-orang yang berjasa. Contoh kayak Pak RT. Lah kalau kita mau tanda tangan, bagaimana kalau Pak RT kita jauhin? Kalau kita musuhin? Lah ilok, kagak bakal ditanda tangan itu. Apa yang kita punya hajat kan gitu kiranya. Iya kan? Ya kayak Pak Ustadz juga kita harus hormatin. Lantas kalau umpama ada orang mati atau orang meninggal, siapa yang mau nahlilin? Siapa yang mau bacain lekim coba? Iya kan? Jadi intinya seperti itu. Kita harus menghormati tokoh lingkungan, tokoh masyarakat gitu. Ya syukur-syukur sih dalam pertemuan kali ini selain menambah silaturahmi, juga kita memperkuat tali persaudaraan. Dalam belajar ini, mudah-mudahan dalam belajar ini ya kita semua dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dipanjangkan umurnya. Insya Allah yang belum nikah mah bisa nikah lagi. Ya kurang lebihnya mohon maaf, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Pak Guru Abang Putra berhasil menuntut ilmunya. Manjada wajada, orang yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Walaupun tadi ya ada beberapa itu bukan hadis ya,
Yang keduanya ayatnya nanti tolong perbaiki, intonasi untuk dakwahnya, viewernya ini udah cocok tablik akbar ini. Ini udah cocok nih Bang Haji Abbas nih, Pak Haji Abbas, Pak Sukandar, Pak Madih nih, Ketua DKM Mataun sama Ketua DKM ini Al-Mu'minin nih, Mubarak nih, Pak Ustadz Mustafa nih. Ini cocok udah tablik akbar ini. Ini Pak RT tolong nih dilaporin ke Pak RW nih. Kalau bisa sampai kelurahan ini, udah menggelegar begini udah ceritanya udah lain nih. Ya kan? Ya Masya Allah ini alhamdulillahirabbil alamin. Ini bismillah bukan karena saya sebetulnya. Kalau saya cuma sebatas menyampaikan. Karena begini Pak, kalau yang namanya kita guru itu menghadapi murid macam-macam. Ada yang sumbunya pendek, ada yang sumbunya panjang. Kalau sumbunya panjang kadang-kadang kita kasih taunya lama banget ngartinya. Ada yang sumbunya pendek, baru sekali kita ngomong langsung dia nangkep. Itu macam-macam. Artinya semua itu mereka pinter dan cerdas itu bukan semata-mata guru atau saya ngajarin gitu, tapi Allah lah yang mengajarkan mereka, gitu kan. Jadi seperti itu. Nah ini mudah-mudahan karena ini belajar dakwah di sini, saya melarang belajar dakwah tuh, melarang saya kalau nggak belajar kitab. Kenapa Pak? Jangan sampai nyampein berudak-berudak di luar. Wah, padahal salah semua, itu masalah tuh. Tapi kalau kita pakai kitab kuning, ya, terus dikaji, kemudian nanti nahu sorofnya tuh, tajwidnya tuh, sedikit-sedikit kayak tadi saya serapin. Oh ini mubtada, oh ini khobar, oh ini begini, ini fa'il, ini maf'ul, ini fi'il. Itu nantinya ketika kita menyampaikan ke umat nggak salah harokat, nggak salah begini dan begitu. Jadi dakwahnya di sini adalah dakwahnya bil ilmi, laisu min dakwati dakwah gitu. Jadi bukan hanya seketas dakwah dan dakwah aja, tapi dakwahnya bil ilmi, membuka kitab dan sebagainya. Siap. Tadi yang kalian dakwakan sebenarnya kan, tadi kalian bilang kan kita harus menghormati jalan. Betul. Berarti ada yang lebih tua, alim ulama yang gitu. Betul. Kita yang Tokoh masyarakat ya. Tapi yang mengucapkan itu sikapnya tidak begitu tuh gimana ya? Yang mengucapkan seperti kali misalkan yang mendakwakan, tapi dia pribadinya nggak seperti apa yang dia lontarkan gitu. Itulah pentingnya belajar. Ya kita maklumin beliau masih belajar, baru belajar, dan itu nanti jadi pelajaran. Dan itu juga kenapa nih kita menyampaikan sesuatu itu sebetulnya untuk diri kita, untuk dirinya sendiri. Kayak tadi Pak Yopi, Pak Jabas, Pak Edi semua. Hakikatnya sebetulnya untuk sendiri. Jadi itu nantinya itu untuk nyambuk, termasuk saya Pak. Saya kalau baca kitab ini Talbisul Iblis, ini makanya saya hati-hati terus. Jarang saya keluar rumah, kadang jarang saya terlalu ke sono kemari. Asal ketemu, ya assalamualaikum, jalan gitu kan. Kenapa Pak? Karena kekhawatiran, apalagi mohon maaf. Ini cocok nih Pak Ustadz Wasnadi, ya, yang udah mulai yang pandai baca kitab nih. Tolong beli kitab Talbisul Iblis nih. Karena apa? Karena mohon maaf, dalam kitab Talbisul Iblis ini kan, ya termasuk siapapun sebetulnya dalam Talbisul Iblis ini hati-hati. Jangan sampai kita memberikan sesuatu sementara itu belum kita lakukan, atau kita mengucapkan sesuatu yang nantinya apakah ini bermasalah dengan syariat atau tidak. Nah ini betapa penting untuk kita selalu belajar dan belajar. Oleh karenanya siapapun termasuk saya pribadi, kita harus selalu belajar. Dan sudah sama-sama kita tahu bahwa menuntut ilmu itu dari pangkuan ibu sampai lubang lahat. Kenapa? Karena kita manusia biasa yang pasti selalu bersalah. Setidaknya kalau kita ngaji, ketika salah-salah dikit, maklum lagi belajar. Kalau kita mampu, karena kita belajar. Ketika kita ada kekurangan, ada kesalahan, wajar karena kita masih sedang belajar. Jadi kita harus menjadi seorang santri saja. Termasuk saya nggak mau, makanya saya nggak mau disebut ustadz, nggak mau disebut kiai, nggak mau disebut ada yang segala macam dah, bahasa-bahasa begitu. Kenapa? Karena saya adalah santri. Kalau santri ini matinya juga syahid, ya.
kemudian dosanya juga paling diampuni sama Allah. Kenapa? Orang lagi belajar. Makanya saya nggak mau tuh. Saya lebih tepatnya ya mengabdikan anak saya aja. Abi mau disebut. Ada juga yang bilang saya manggilnya, "Bang, mana Bang?" Oh iya, saya senangan begitu. Kenapa? Kalau sudah dipanggil yang namanya kita sesuatu, apalagi disebut alim ulama, waduh saya paling ngeri. Makanya saya lebih baik disebut jadi muta'allimin, adalah orang yang belajar. Insya Allah kalau orang yang belajar selalu dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, alhamdulillah sudah selesai. Silahkan sambil dicicipi. Itu saja mungkin ya. Mohon maaf sekali lagi, dan insya Allah Januari ketiga kita seperti biasa begini. Jadi barangkali bapak-bapak ingin juga ikut belajar bareng bersama, silahkan bisa kemari bersama, atau pengen juga beli kitabnya silahkan pesan kitabnya, cuma langsung 20 kitab belinya. Nah ini yang baru nyampe itu berapa, 17 ya? 17 karena masih dicetak gitu, masih dicetak 17 kitab. Nanti juga ada nahunya, ada sorofnya, ada bahasa Arabnya, dan ada tajwidnya, ada dikir-dikir tuh, ada bacaan-bacaan. Barangkali kita nanti ngajarin anak-anak PAUD, anak-anak TK, atau anak-anak yang baru belajar ngaji nanti bisa. Gitu kira-kira. Dan harapan besar saya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan usia kita dalam keadaan sehat dan taat, dan mudah-mudahan semuanya yang hadir, dan kita doakan juga guru-guru kita, para asatidz, tokoh-tokoh kita nih, DKM, At-Ta'awun, Al-Mu'minin, dan semuanya. Mudah-mudahan Allah panjangkan usianya dan Allah berikan kekuatan iman dan Islam. Demikian juga saya memohon doanya juga ini untuk Pak Haji Abbas, mudah-mudahan perusahaannya selalu diberikan kelancaran oleh Allah, dan mudah-mudahan juga Pak Yopi yang menjabat di suatu instansi di sana, mudah-mudahan juga Allah berikan kekuatan, keistiqomahan dalam memegang kebenaran. Karena maklum menjadi seorang salah satu pejabat negara itu, untuk kita bekerja di negara itu ujiannya begitu besar. Apa ujian besarnya? Biasa dah. Biasa nguntit-nguntit dikit gitu kan. Cuman saya ajarin sebetulnya 5 tahun yang lalu, kalau mau korupsi 20 miliar, 19 miliarnya kasih bakal gua gitu. Saya udah kasih ajaran itu. Kenapa? Nggak bakalan dituntut. Kenapa? Kalau dikasihnya ke saya itu 19 miliar, umpama 19 miliar, itu kita bagi-bagi ke warga pengantin Ali dari RT 10, RT 2, RT 12. Kalau umpamanya ada KPK datang, lah kagak tahu, yang makan warga sono. Mau ngadepin warga, nggak bakal bisa pemerintah. Kira-kira itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau